Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IMA people, Waalaikumsalam. welcome to IMA Podcast episode 1. Halo dong, halo dong. Ini walaupun kita podcast kondisi online, tapi kan kita harus tetap semangat gitu guys. Tetap Bener semangat banget. sama kalau kita ngelaksanain podcast secara offline gitu. Sebelum kita masuk ke tema nih, enaknya ngapain dulu kita nih, Nak? Nah, itu biasanya tuh kenalan dulu sih, Kak, biasanya mah. Iya sih enak banget kalau biasanya emang harus kenalan dulu sih kan karena ada pepatah yang mengatakan nih tak kenal maka tak sayang gitu. Tapi biasanya kalau udah sayang di ghosting nggak sih, Kak? Terus ini kurang tahu itu. Biasanya kan anak-anak perempuan yang merasakan. Tapi untungnya Ah, saya bukan laki-laki yang suka ghosting kok. Yuk lanjut ke topik bahasan yuk. Mending kita kenalan langsung. Kenalin nama gue teh Muhammad Rasya dipanggil Rasya. Gue dari jurusan S1 Teknologi Informasi. Kali ini gue ditemanin sama teman gue yaitu nama saya Hana Fitri Fikria, biasa dipanggil Ana dari S1 Teknik Elektro. hmm, halo anak. Halo, Kak Rasya. Nah, ini kalian udah pada kenalkan dengan nama-nama kita. Nah, di episode 1 kali ini kita mau bahas apa sih, Nak? Nah, Temanya? kita tuh mau ngebahas tentang pengaruh lingkungan pertemanan dengan pengelolaan uang kita nih, Kak. Wah, seru banget sih temanya. Kayaknya pas banget gitu ya buat kita yang mahasiswa. Apalagi kan di Telkom banyak mahasiswa rantau. Iya, bener banget sih, Kak. Nah, untuk bahas Pengelola tema uang kali ini sih, kita bakal ngobrol sama siapa nih, Nak? Kayaknya udah ada nih kakak-kakak yang udah mau ada kita nih sama kita, bareng kita, Kak Fatin namanya nih, Kak. Ayo Kak Fatin kenalan diri dulu, ngobatin. Kak. Boleh Halo Kak Fatin kenalan semuanya. diri. Halo. Kenalan dulu deh ya, berarti ya. Ya, Biar harus kenalin banget sih sama kenalan. kalian. Nah, Tuh. Oke, semuanya kenalin nama aku Fatin Dalila. Biasa dipanggil Fatin. Tapi maaf banget, aku nggak bisa nyanyi untuk kali ini ya. Maaf, punten banget ini Nah, mah. lu pengen diajakin nyanyi tadi. Betul, kalian sering banget kan nih sama-samain kayak gitu. Nah, kebetulan aku ini tuh dari mahasiswa jurusan S1 MPTI, Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika. Nah, tuh panjang banget ya kan? Gitu. Angkatannya angkatan tahun berapa tuh, Kak? Baru 2019, berarti Oh, baru semester 3. 2019. Tadi kita seumuran lah. Ya enggak. betul. Kak banyak. Gimana nih Kak pagi ini udah sarapan belum? Saya bener tuh. Wah, ini karena cuaca mendung ya kan di sini, jadinya pengennya makan mulu dari tadi ya kan, dari pagi, dari subuh Bagus kita satu pengen Kak. makan Kan beneran. kalau banyak makan juga banyak tenaga. Soalnya kalau kata orang-orang teh pura-pura bahagia butuh tenaga yang banyak. Aduh. Wah, ini bikin lucu kan. Mohon maaf ya Karena tapi mendung, saya terlalu apa nak? karena mendung kakaknya udah mandi belum nih, Kak? Mana tuh hawa-hawa dingin membuat jadi mager gitu jiwa-jiwanya. Enak. Kayaknya itu nggak usah ditanyain nak. Seorang Fatin mandi terus kayak sebuah mukjizat. Ya nggak Tin? Aduh, parah banget ya. Jangan tolong ya, jangan Oh, dibuka udah, aib saya di sini, Pak. Tolong pisan ini mah ya. Berat banget ini. ya udah yuk mending kita langsung masuk ke bahasan nih. Ngomongin soal Boleh. pengertian pertemanan nih terhadap pengelolaan keuangan. Kan kita nih biasanya kan anak rantau. Terus yang mana kalau misalnya anak rantau kayak ngelihat kota baru gitu kayak kaget gitu bawaannya teh pengen nongkrong, pengen jalan sana sini, ajakan teman banyak. Nah, kalau dari Kak Fatin sendiri teh ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Boleh kok gitu sharing-sharing aja di sini. Oke, wah pasti ada banget. Apalagi dulu waktu maba ya kan. Kita itu kalau ngeliat Bandung dah tuh. Apa yang di pikiran kita itu nggak kuliah ini Pak. Yang di pikiran kita pasti main. Kafenya bagus tuh. Tok Dago ya kan. Iya benar Lembang, banget sih. Ciwidey itu wajib hatam. Katanya kalau belum ke situ belum menjadi anak rantau Bandung ya kan. Nah, itu dia.
ini banget yang susah ini. Karena Iya sih. kita tuh harus Setuju. mengeluarkan kos yang lebih banyak nih. Benar benar benar. Gue juga sih ngerasain dulu waktu jadi maba kayak bisikan buat nongkrong tuh banyak banget gitu. Kayak hampir Betul. kali setiap minggu tuh nggak pernah absen buat nongkrong, entah antar jalan ke Dago, entah antar jalan ke Punclut. Iya nggak sih? Iya bener banget. Kalau dari Ana sendiri gimana, Nak? Nah, ini ngomong-ngomongin maba nih Kak, kan maba nih. Ada nggak sih tips and triknya nih buat aku supaya, supaya uangnya tetap jalan gitu. Tapi nongkrong juga jalan gitu loh. Wah, sebelumnya ini aku mau racunin sama Hana ya kan ini. Nanti pasti kamu kalau kesini udah ketemu sama teman-teman tuh pasti banyak banget apa ya, kafe dan lain sebagainya gitu. Aku aja yang semester 3 tuh kayak masih ngerasa, duh aku belum ekspor Bandung kayak gitu. Jadinya pasti apa ya, keinginan tuh pasti ada. Tips and triknya, kalau ngomongin TF itu banyak banget karena itu tergantung pribadi kita masing-masing kan. Paling dari aku itu tuh kita tuh harus pandai-pandai nih manajemen waktu, meskipun kita harus tetap terlihat gaya hidupnya kita nongkrong chill gitu ya kan. Nah, itu tuh kita pura-pura aja hidup sehat. Ini kalau dari aku ya pribadi. Kalian tuh harus pura-pura hidup sehat. Kenapa? Itu tuh bisa hemat tau. Sok coba kalian kalau misalnya keluar, kalau misalnya sok mau sok hidup hemat atau apa gitu, bilang aja aku nggak minum es. Jadi kalian nggak bisa tuh pesan mojito, pesan kopi susu atau apa. Kalian pesennya kan air putih. Datu berapa? Meskipun mahal ya, 6.000, 7.000 gitu, tapi kan lebih menghemat. Iya Yang betul. penting mah nongkrongnya ya kan, ngobrolnya. Kan karena kalau Nah itu, nongkrong pun nggak harus di tempat mahal ya kan. Di tempat murah yang penting kan pengalamannya betul. gitu. Vibes-nya kalau kata anak-anak zaman sekarang mah. Iya Dapetnya betul betul dapet. betul. Jadi pokoknya mah jangan ngejar gengsi nak nanti. Tuh nah Kalau dengerin. ngejar gengsi, karena biasanya gini, mahasiswa tuh makan pun tuh bisa jadi gengsi, bener nggak sih Ras? Oh, iya benar banget. Jadi kayak Kayak nggak enakan kayak gitu kita kalau tuh, misalkan nolak. kalau di meja tuh kita pesennya makan yang paling murah tuh kadang tuh gengsi gitu. Nah ini yang paling digarisbawahi sama teman-teman mahasiswa, nggak boleh gengsi dah tuh. Nyantai aja, yang penting mah kita ngobrol, kita bisa keluarin pikiran kita, bisa happy di situ gitu. Jadi jangan terbebani sama pikiran-pikiran yang gengsi, karena itu tuh menyempitkan banget kan. Itu sih yang paling utama. Iya sih intinya mah nggak usah apa ngilangin kata-kata nggak enakan gitu. Kalau mau hemat, tuna dengerin wejangan dari Kakak Fatin. Nah, bener tuh Kak, aduh ejaknya tuh udah kayak langsung masuk ke otak, hati, jiwa, raga. Aduh, masuk ke Betul. not langsung ya. Ilmu tuh kalau misalnya nanti kamu misalkan sekarang lagi online nih. Nanti kalau misal offline kan pasti ketemu teman-teman yang biasanya kan cuma ketemu lewat Zoom, terketemu aja di dunia nyata. Jadi kan pasti tuh godaannya lebih kenceng banget nggak sih? Parah sih kayaknya Kak. Explore Bandungnya tuh pasti lebih gede banget dibandingkan kita yang angkatan 2019 mungkin. Pasti Iya situ. betul. Karena memang teman-teman ini bisikannya buat nongkrong tuh kayak bisikan setan. Udah tuh nggak bisa kita kayak nolak langsung tuh nggak bisa. Kayak iya ya nanti dijadwalin lagi gitu. Bikin aja schedule. Jadi kayak kita bisa kok membatasi apa ya, pengeluaran kita itu kayak kita nongkrong seminggu itu kita budgetnya berapa gitu. Jadinya kita nggak membatasi kita nongkrong berapa kali, tapi budgetnya gitu. Jadi lebih ke appreciate diri sendiri. Kalau nanti misalnya kita cuma nongkrong, kosnya selama seminggu cuma 100.000. Wah ini kan berarti kita udah menghemat, tapi tetap gaya hidupnya tetap masih bisa keluar-keluar. Nah kayak Iya gitu, benar banget. itu nanti kita tambahin sok, minggu depan kita tambahin 25.000 buat apresiasi gitu. Gitu aja. Tapi jangan sampai 25.000 ini kepake. Jadi nanti kalau misalnya 100.000, nanti tambahin 50.000 lagi gitu. Tapi nanti jatuhnya jangan dipakai ke apa sih namanya? Ke nongkrong lagi, tapi beliin barang-barang yang berguna kayak beli buku lah, apalah kayak gitu kan, untuk investasi lah. Nah, kayak gitu. Nah,
Keren. Parah sih. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, tentang kayak gitu, Kakak pernah nggak sih di posisi yang kayak tiba-tiba tuh bawa temen gitu, udah tuh tahu-tahu akhir bulan udah mau habis aja nih uang kayak gitu, itu gimana tuh Kak caranya Kakak ngatasinnya ya? Itu bukan akhir bulan, itu pertengahan bulan sudah terjadi, Ibu. Berat banget nih jadi mahasiswa kadang-kadang ya kan, Sya? Bener banget sih, Tin. Kadang udah ada niat ngumpulin uang, terus tiba-tiba ada aja bisikan gitu. Sya, keluar yuk kemana gitu, gabut gue. Pokoknya kalau udah kata-kata gabut, pasti itu ujungnya jalan-jalan. Betul. Ya gitulah nasib jadi Nah, mahasiswa ini pinter-pinter nahan diri ya nggak, Tin? iya betul. Ini gini nak, yang paling penting itu kamu tuh jangan mengkotak-kotakan pikiran bahwasanya kalau akhir bulan aku tuh harus berhemat, kalau kalau awal bulan aku harus foya-foya tuh. Jangan sampai kayak gitu. Bener-bener. Karena mengalir aja kita kayak malah aku tuh mempraktikannya lebih kalau belanja tuh mending di akhir bulan. Jadi sisa uang kita itu buat have fun ya di akhir bulan, jadi jangan di awal bulan. Bilang aja kalau misalnya ke teman-teman tuh, bilang aja kalau misalnya, oh jatahku tuh dibalik sama mamaku, aku nggak bisa dapatnya di awal bulan, aku dapatnya di pertengahan bulan, makanya aku harus spend uang aku tuh bener-bener. Kalau kalian hedon di awal bulan, gue nggak bisa nih gitu. Kasih pengertian aja ke teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman kamu tuh juga udah bisa lihat-lihat nih, oh jangan nih awal bulan jangan ngajak ini gitu. Jadi kamu awal bulan tuh nggak terlalu boros gitu kan. Itu. Tapi Tin, kalau misalnya kita ngajakin di akhir bulan, kan teman-teman kita yang uang jajan akhir bulan kayak gimana ya? Akhir bulan uang jajan udah menipis. Terus dengan kondisi uang jajan akhir bulan kita yang banyak, mungkin bisa aja mereka kayak minta ngebayarin gitu. Itu gimana, Tin? Kalau misalnya kita cara menyikapinya? Nah, ini susah ya, kalau perhutangan duniawi ini susah ya kan Pak. Tapi gini sih, paling kalau di kita tuh ngomongnya, kita tuh dapet uangnya tuh di pertengahan bulan. Kenapa kayak gitu? Karena pertengahan bulan nih anak-anak yang dapat di awal bulan ini kan masih ada lah persediaannya ya kan. Nah kita baru dapat, jadi kayak kita sama-sama punya uang nih gitu. Nah nanti pas di akhir bulan kita tuh kan masih punya uang, nah tuh istilahnya. Jadi kita tuh jangan sampai jadi oknum setan, jangan sampai kita tuh jadi orang yang ngajak, pokoknya mah itu yang paling dihindari. Itu kita tuh berpikir kalau orang-orang di sekitar kita itu setan, tapi kita tuh masuk ke dalam lingkarannya lah, oh bahaya ya kan. Makanya kita tunggu aja orang yang ngajak nih siapa, kita lihat dulu ya kan. Oh dia karakternya kalau nongkrong harus di mana gitu. Kan ada tempat-tempat nongkrong ya kan, beda-beda ini gitu. Iya sih. Tapi kalau Fatyan sendiri itu tipe orangnya yang suka nongkrong gitu, kan misalnya nugas pun harus di kafe gitu, atau gimana? Atau nongkrong kalau misalnya diajak doang? Alhamdulillahnya aku bukan anak tongkrongan yang selalu menongkrong buat have fun aja. Untungnya aku tidak seperti itu. Aku bangga dengan diriku ini. Nggak, jadi kan banyak organisasi, jadinya mending aku tuh uangnya lebih ke danus, lebih ke kas, organisasi kayak gitu sih. Aku foya-foyanya ke situ daripada nongkrong kan. Kayak gitu sih kalau aku. Masalah ngomongin danus, aduh, itu suatu hal yang sangat menyusahkan buat hidupku, buat hidup saya. Betul. Kalau gue malah kebalikan dari sifatin, mendingan uang jajan dipakai buat jalan gitu daripada buat danus. Ya itu beda-beda sih ya kan, tapi kan apa ya, kita itu pengabdi danus ya kan. Duh, masuk drama Telyu nih nanti ya. Jadi danus ini yang benar-benar paling ngabisin duit, pun kita harus bisa lah melihat kita masuk organisasi atau masuk suatu kepanitiaan itu kita harus pintar-pintar ngolah juga nah nanti, karena nih udah masuk ke IMA, nanti mau masuk apa lagi gitu. Jadi disesuaikan kita itu pengennya apa, outputnya nanti kalau keluar kita tuh apa gitu. Pun kita harus memenuhi kebutuhan
kita sendiri kan, dan juga kita memang harus menjalankan fungsi mahasiswa itu sendiri. Nah, ini yang kita tuh harus benar-benar memilah-milah nih, kita breakdown, kita tuh perlunya apa, pengennya apa, dapatnya apa gitu. Jadi ketika mengeluarkan uang, kita tuh nggak sayang. Jadi kayak aku ngeluarin uang nih jadi danus gitu. Terus kita itu ikut kepanitiaan kita yang ada tuh marketing class ya kan. Nah, kita ngeluarin uang tuh di situ gitu. Tapi kita outputnya, wah kita ilmu marketing kita dapat lebih banyak gitu. Kita bisa ketemu sama orang-orang gitu. Jadi kayak terbayar lah penuh kayak gitu. Nah, itu sih. Tuh, tips and triknya kayaknya asik banget nih Kak. Makasih loh Kak jangannya. Pakai Menarik ibu-ibu juga sih itu cara-cara. kayak Emang ibu-ibu biasanya kan pengasih kalau jangan. kita malah ngelola uang bukan? Oh iya. Sama ibu gue ya kan, Kak. Udah cocok lah, udah cocok. Aku mau dong jadi anaknya. Aku omelin setiap hari nih ya kan. Aku kayaknya ngomel loh, nak. Yakin. Yakin dong Kak, yang penting kayak ada alarm supaya ntar uangnya nggak hilang mulu Kak. Kan bahaya kalau uang hilang mulu Kak di bulan. Iya sih. Paling mahasiswa itu kadang-kadang juga ada tuntutan tuh yang kerja, ya kan. Sok. Iya sih kalau yang kerja. Gimana nih? Ada niatan mau kuliah sambil bekerja? Waduh, kayaknya saya tuh enggak deh. Cukup sulit kalau itu. Lebih Tidak baik sanggup kita ya, Pak? kuliah sambil berorganisasi aja ya kan. Baru setelah berorganisasi kita membuat sebuah bisnis mungkin dengan relasi Iya, yang kita dapetin. Mohon Nah, maaf ya di bener sini banget. hujan. Iya sama. Di sini juga hujan. Sama Ya udah sok. Emang cuacanya lagi nggak bener ini. Lagi Itu naik minggu-minggu turun. ya kan. Iya. cocok buat tidur sebenarnya sih Kak. Enaknya Jangan, teh kita tuh harus Indomie produktif. terus tidur. Asik. Betul. Iya, Produktif tidur ya. juga penting dong Kak. Produktif. Ya. Meskipun tetap Indominya tetap itu sesajen Bener kita banget. kalau hujan ya Pak kayaknya Pak. Tin, ini yang terakhir nih Tin. Dari Apa gimana tuh? sih cara milih circle dan mengkondisikan diri. Kalau misalnya kita masuk ke circle ini tiba-tiba ntar uang jajannya kayak lebih cepat habis gitu. Terus gimana cara mengkondisikan diri kita gitu di circle itu? Nah, kalau dari aku nih ya, aku tuh juga punya tuh case-nya. Aku tuh ada teman-teman aku yang bener-bener hedon parah, dia tuh pengennya ke mall terus gitu kalau jalan. Terus ada juga teman aku yang lebih lebih seneng, lebih bisa kalau kita ngobrol tuh di warkop. Kan di ya, telkom tuh banyak tuh ya kan. Terus ada juga Iya. yang teman tuh yang fleksibel, so kayu maunya di mana aja gitu. Dia tergantung kita mau ngobrol apa, baru kita cari tempatnya gitu yang benar. Nah, ini yang paling benar. Jadi kayak kalian tuh biasanya kalau kita itu nggak ngikutin nih gaya hidupnya teman circle kita, kalau dia tuh mau ke mall kita nggak ngikutin, nah lama-lama tuh kita kehilangan pertemanan ya kan. Meskipun pertemanan tuh toksik gitu, kalau kita banyak ya orang-orang mikirnya kalau ngerugiin lu buat apa Tin lu kenal temenan sama mereka. No, nggak kayak gitu sayang. Semuanya tuh kita bisa berteman, tapi bagaimana kita mengelola pertemanan ini gitu. Jadi kalau kita boleh nih ikut ke mall, boleh, tapi ketika mereka belanja, ya kita menahan diri. Nggak usah belanja yang kayak gitu, nanti kita beli di online shop aja lebih murah ya kan. Kita manfaatkan teknologi kalau kita pengen ya kan. Nah itu, baru kalau misalnya teman-teman yang lebih fleksibel ini yang lebih enak. Jadi kayak mereka tuh biasanya lebih ngerti kalau kita punya uang, kalau kita nggak punya uang, dia tuh lebih ngerti. Jadi kayak jangan pernah gengsi, intinya itu. Jadi jangan keluar dari pertemanannya, tapi keluar dari mindsetnya. Nah, itu sih kalau dari aku. Jadi kalian bisa berteman dengan siapapun tanpa memikirkan kulturnya yang udah dibuat sama circle kalian. Iya, Jadi iya. ya udah
kalian tetap di circle itu tapi dengan manajemen Prinsip sendiri diri gitu ya? sendiri lah. Betul. Iya. Nah, itu yang paling penting. Kayak Harus gitu. punya prinsip sih kalau misalnya mau circle sama orang-orang yang seperti itu. Ya nak tuh dengerin sebuah wejangan dari Kakak Fatin. Terus teman-teman buat yang nonton juga nih dengerin. Seru banget kan podcast kita hari ini. Banyak banget tuh ilmu-ilmu yang dikasih dari Kak Fatin Dalila. Mungkin karena kita terbatas oleh waktu nih Kak. Mungkin terakhir deh closing statement dari Kak Fatin, gimana sih buat teman-teman nih yang nonton ke depannya kalau misalnya punya circle yang mungkin bisa dibilang toksik mungkin karena boros. Itu gimana? Kalau dari aku sama yang udah aku bilangin tadi juga sih, yang penting satu yang perlu diketahui, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Nah, sama saja dengan diri kalian. Segalanya itu butuh teman, segalanya itu butuh teman, tapi teman itu bukan segalanya. Nah, kayak gitu. Jadi antara uang dan juga pertemanan ini kita benar-benar harus maintain dari diri kita sendiri. Manajemen dari diri kita sendiri, bukan atas dasar pengaruh pertemanan kayak gitu. Karena keputusan paling baik itu adalah keputusan yang melihat dari kemampuan diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, itu mungkin dari aku. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Senang nih tepuk tanganin. Tepuk tangan online kita guys. Karena lagi COVID kan, kita semua serba online. Oh iya betul. Nongkrong aja online. Itu gimana tuh? Nongkrong online gimana tuh ya? Ya gitulah. Namanya juga kita kan berusaha mengkondisikan diri. Kalau misalnya lagi online ya semuanya online. Betul. Bucin online, nongkrong online, nugas online, semuanya online. Lama-lama jadi manusia virtual. Gimana? Lama-lama jadi manusia virtual. Wah. Memanfaatkan teknologi ya kan. Iya bener. Justru lagi kondisi kayak gini teknologi udah bener dipakai ya kan. Kayak biasanya kan kita kalau lagi offline gitu ya kepake teknologi cuman apa sih? Kayak HP, Instagram gitu. Instagram, Line, WhatsApp mungkin 3 aplikasi itu doang ya. Sama YouTube. Semenjak COVID kan jadi banyak banget nih. Zoom kah? Google Meet lah, MS Teams lah, TikTok lah. Benar. Iya sih gitulah. Ya udah mungkin karena kita terbatas oleh waktu mungkin itu aja ya. Terima kasih nih buat Kak Fatin udah nyempetin dirinya buat hadir di podcast IMA di episode 1. Makasih Kak buat wejangannya kepada aku yang maba ini. Semangat, maba harus semangat. Semangat benar disemangatin. Mungkin udah kali ya kita tutup. Oh, silahkan boleh. Oh ya, sebelum ditutup, ini kan episode 1. Nanti kita bakal bikin podcast di episode berikutnya. Ini buat teman-teman yang nonton, jangan lupa apa nih, Nina? Jangan lupa ditonton juga ya, Nak? Promoin kita. Masukin Iya, ke Snapchat-nya, suruh teman-teman komen dan segala macem. Bilang kalau Ima itu the best banget sih, parah. Betul banget. Jangan lupa juga di follow Instagramnya. Ini kalau nggak salah juga ditaruh di YouTube. Kalau di YouTube, kalau kata YouTuber mah jangan lupa like, komen sama subscribe. Tuh guys, oke? Mungkin apa ya terakhir? Ya mohon maaf nih kalau kita ada salah-salah kata, karena di dunia ini tuh yang sempurna cuma 3. Yang pertama Tuhan, yang kedua rokok, yang ketiga Demian. Sempurna. Siap. Udah langsung ditutup aja, Nak. Oke, kita tutup aja nih langsung ya, Kak. Oke, sekian nih dari kita nih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semua yang nonton. Terima kasih udah nonton.